Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan memberikan informasi seputar ranah Minang. Kita akan membahas dunia perkopian. Sebelum melanjutkan video ini, mari dukung channel Kabar Rantau dengan klik tombol subscribe dan berikan like, serta komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa menyangka secangkir kopi Arabica yang tengah dinikmati pengunjung di sejumlah kafe di Amerika Serikat merupakan hasil budidaya petani dari dataran tinggi Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebelumnya kopi dari air dingin tak pernah diperhitungkan. Namun, sejak 2014 semua berubah. Daerah yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti itu menjelma jadi salah satu sentra kopi baru mengusung nama Solok Rajo. Nagari Air Dingin berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Berjarak 60 km dari Kota Padang, kini dikenal sebagai salah satu penghasil jenis kopi spesial terkemuka dari ranah Minang yang menembus pasar Amerika Serikat. Awal mula kebangkitan kopi di daerah itu berkat inisiatif sejumlah anak muda yang memilih pulang kampung dan ingin berkontribusi membangun nagari. Mereka adalah Alfadrian Syah, Teguh Firmansyah dan sejumlah rekannya. Alfadrian atau akrab disapa Adi menggagas pendirian Koperasi Solok Rajo yang memfasilitasi pembelian kopi dari petani. Membimbing petani untuk membudidayakan kopi secara profesional, melakukan pengolahan pasca panen yang tepat hingga memasarkannya. Pengembangan kopi Arabica Solok Rajo bermula saat Adi dan kawan-kawan memutuskan pulang ke kampung untuk membangun dan mengembangkan potensi nagari. Kebetulan mereka dipersatukan oleh hobi yang sama, yaitu suka ngopi, dan kampung halaman mereka secara geografis mendukung budidaya kopi. Adi pun memutuskan mendirikan Koperasi Solok Rajo dan mengajak sejumlah petani bergabung. Nama Solok Rajo berasal dari dua kata, yaitu Solok daerah kampung halaman dan Rajo yang berarti raja, sesuai dengan impian mereka menjadi pemimpin dalam soal perkopian. Awalnya, pada 2014 hanya ada 8 petani yang mau bergabung, namun tetap bersyukur karena lebih banyak butuh modal besar untuk membeli kopi mereka. Saat itu petani belum paham bagaimana budidaya kopi yang benar. Bahkan untuk panen saja mereka mencampur buah ceri, kopi Arabica dengan Robusta sehingga 1 kg hanya dihargai Rp1.500. Secara perlahan, Adi dan kawan-kawan memberikan edukasi kepada petani bagaimana mengelola kopi dengan benar.
mulai dari pemupukan menggunakan kompos, menanam pohon naungan hingga hanya memanen buah yang telah berwarna merah. Pohon kopi yang sudah ada direhabilitasi kembali, dilakukan pemangkasan hingga pemupukan dengan bahan organik sampai perbaikan standar panen. Kendati tidak memiliki latar soal kopi, hanya berbekal pernah kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, UNAN, Adi dan kawan-kawan punya semangat tinggi untuk belajar. Berdiskusi dengan banyak pihak, berguru ke sana kemari mereka pun mencoba melakukan pengolahan pasca panen dengan benar, hingga akhirnya menemui Mira Yudawati, seorang key grader atau penguji cita rasa kopi untuk meminta mencicip kopi dari air dingin. Ternyata nilai skornya di atas 80 atau masuk kategori kopi specialty sehingga layak dikembangkan. Sejak saat itu kepercayaan diri Adi dan kawan-kawan bangkit begitu mengetahui kualitas kopinya bagus, harga buah pun naik dan kini mencapai Rp6.000 per kilogram. Sebenarnya yang dilakukan Adi bukan mengatrol harga melainkan, menyamakannya dengan sentra kopi lainnya dengan kualitas yang juga sama. Untuk mendampingi petani Koperasi Solok Rajo merekrut penyuluh yang terus membina para petani agar bisa membudidayakan kopi dengan baik. Upaya yang dilakukan Adi terus berkembang. Pada 2019 tak kurang dari 3 miliar rupiah uang yang mereka keluarkan untuk membeli kopi dari petani di daerah itu. Bisa dibayangkan perputaran uang sebesar itu amat besar dan tentu saja kalau kami tidak mulai pada 2014 tak akan ada. Katanya. Berdasarkan data yang dihimpun pada 2019 tak kurang dari 168.000 batang kopi di Nagari Air Dingin. Petani yang dulu menanam markisa sekarang beralih ke kopi. Kini petani setidaknya setiap hari bisa memanen kopi karena karakter kopi dapat dipetik terus khususnya buah yang telah masak. Dari hasil penjualan mereka bisa menggunakan untuk biaya makan sehari-hari hingga biaya sekolah anak. Produktivitas ideal satu batang kopi adalah 6-7 kg per tahun, namun dari surveinya di Nagari Air Dingin baru 1,03 kg untuk buah merah atau cherry. Sejak 2014 pemasaran dibagi dua, yaitu lokal mulai dari Sumatera, Jawa hingga Bali serta pasar ekspor yaitu Amerika Serikat, Jepang, Korea dan Australia.
Untuk mendampingi petani Koperasi Solok Rajo menyiapkan hingga 7 orang ahli budidaya tanaman yang bertugas melakukan penyuluhan kepada petani hingga penelitian. Tak hanya itu, untuk memastikan pengolahan pasca panen berjalan baik, ia pun membentuk tim kontrol yang ketat mengawasi setiap tahapan mulai dari penjemuran hingga menjadi green bean atau biji kopi yang siap didistribusikan. Saat ini harga 1 kg green bean dimulai dari Rp60.000 per kilogram tergantung negosiasi. Selisih harga beli dari petani dengan harga jual green bean digunakan untuk membiayai penyuluh, bibit, hingga proses pasca panen. Untuk bibit tak kurang dari 100.000 batang yang dibagikan per tahun, dan untuk pemasaran produk pihaknya sudah punya pembeli yang siap menampung berapapun. Kemajuan Koperasi Solok Rajo tak bisa dilepaskan dari andil Dinas Perkebunan Sumbar yang pada awalnya memberikan banyak bantuan hingga pendampingan. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh Dinas Kehutanan Sumbar dalam rangka memperluas lahan lewat program perhutanan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, saat ini terdapat 27.000 hektar lahan kopi di daerah itu, terdiri atas Robusta 17.000 hektar dan Arabica 10.000 hektar. Dalam 2 tahun terakhir kopi di Sumbar tumbuh pesat, kata Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Gusnadi Abda. Kendati sempat terhambat pada 2020 karena ada pandemi COVID-19, namun saat ini kopi sudah menggeliat lagi dan kedai-kedai kopi kembali ramai. Kualitas kopi dari Sumbar tidak kalah dengan daerah lain karena berdasarkan informasi dari para penguji, cita rasa kopi Sumbar rasanya bisa bersaing. Pada 2021 melalui dana pemerintah pusat fokus mengembangkan 200 hektar lahan baru dan dari dana pokok pikiran anggota DPRD 473 hektar. Dalam 2 tahun terakhir kopi Arabica di Sumbar tumbuh pesat, bahkan berdasarkan pengakuan para pencicip, cita rasa kopi ada yang kurang jika tidak ada kopi dari Sumbar. Saat pandemi COVID-19 budidaya kopi di Sumbar sempat turun, namun saat ini kopi sudah menggeliat lagi dan kedai-kedai kopi kembali ramai. Dulu, kopi yang dikembangkan petani lebih banyak Robusta, namun dalam beberapa tahun terakhir mulai beralih ke Arabica karena kualitas yang baik dan memenuhi standar ekspor. Jadi seperti itu penjelasannya dari Mimin mengenai informasi seputar perkopian yang ada di tanah tercinta Minangkabau. Kira-kira kamu suka kopi apa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.